dan itu. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Selama ini Pak Didin apakah bisa atau bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu ya ada suatu hal yang benar dan di kelompok satu, benar di kelompok yang lain, tapi untuk memutuskan apakah ini ya mau diambil yang ini mungkin nanti ada gesekan dengan yang satunya, diambil yang satunya ada permasalahan di konflik ini, atau kalau Pak Didin ngambil satu sisi ini akan diserang oleh kelompok yang mungkin yang lain. Nah, kira-kira bagaimana mengidentifikasi ini, atau memang ada bujukan-bujukan moral seperti ya mungkin kita dapat buku paket, buku apa, dan di situ kita kadang-kala ada hal-hal yang mungkin Pak pakai ini aja, zaman sudah berkomisi. Nah, ini kan ada satu hal, atau bagaimana yang menurut Pak Didin selaku Wakakur di SMKN 2 Jember ini mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, atau memang ada atau memang tidak ada? Oke, sebelumnya terima kasih sesungguhnya kepada Bapak Yusuf Suri yang sudah berkesempatan untuk mewawancarai saya. Jadi gini, kalau masalah identifikasi terhadap sebuah dilema itu pasti ada rujukannya itu memang harus beberapa parameter yang kita pakai, dari mulai kebijakan yang sudah pernah dilakukan, atau mungkin itu sebuah SOP yang sudah memang, karena kita sekolah yang sudah ber-ISO, maka SOP itu yang harus kita jadikan pedoman dulu. Kemudian setelah itu barulah kita merujuk kepada indikator-indikator lainnya. Bergantung dari dilema ini merujuk kepada bagian yang apa di lembaga ini. Misalnya contoh, karena kan kita lembaga besar, mau di teknis keguruan SDM, ataukah itu di kesiswaan, atau permasalahan itu di proses kegiatan belajar mengajar misalnya, atau mungkin pembagian jadwal mengajar teman-teman guru, seperti itu. Ada beberapa dilema. Akhirnya dari permasalahan itu memang setiap, ya walaupun tidak setiap hari ya, setiap bulan pasti ada. Jadi akhirnya teknik untuk bisa memilih dan untuk bisa menentukan sebuah keputusan itu rujukannya itu adalah, yang pertama itu adalah kita flashback dulu kebijakan yang lampau untuk perbandingan untuk evaluasi sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu adalah kita merujuk pada SOP yang sudah ada dan disepakati bersama oleh lembaga ini. Itu ibaratnya sebagai dasar hukum ya. Dasar hukum lembaga. Dan kita kalau ada gesekan-gesekan dengan orang itu kita tidak bisa lagi berdebat atau mungkin alasan lain, karena kita memang sudah masuk di ranah yang memang sudah ada kelas-kelas yang standarisasi. Kami ingin mewawancarai Bu Martin Eni Susilowati sebagai kepala sekolah di SDN 04 Suci 5 di Panti, dan ini kebetulan sekali saya ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana memang setiap institusi itu pasti akan mengalami hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, apalagi sebagai seorang kepala sekolah yang memimpin dari sekian banyak guru-guru dan juga murid, dan juga punya koneksi dengan masyarakat di sekitar, dan juga dengan di atas kita ada pimpinan-pimpinan yang lebih, yaitu Diknas, dan itu juga banyak yang harus diputuskan berdasarkan dengan ya mungkin hal-hal yang tidak melanggar aturan atau mungkin tidak juga. Nah, di sini Bu Martin, saya sebagai CGP yang di program ini pada modul 3.1 ini ada hal-hal yang berhubungan dengan ya prinsip-prinsip paradigma dan juga ujian 9 langkah untuk pengambilan keputusan. Ini juga ingin melihat apakah memang Bu Martin sebagai kepala sekolah ini juga sudah melalui hal-hal tersebut, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin itu bisa kita share bareng-bareng di sini. Ya mungkin ini minta waktunya Bu Martin untuk ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama untuk menyingkat waktu, selama ini bagaimana Bu Martin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika yang mungkin benar sama benar keputusan, atau di kondisi yang benar sama benar, atau mungkin bujukan moral yang itu mungkin ada urusan dengan benar dan salah. Apakah memang bisa mengidentifikasi di sekolah Bu Martin sendiri? Monggo. Alhamdulillah Bapak, kalau di sekolah saya sebagai kepala sekolah tentu saja banyak hal-hal yang perlu suatu hal yang perlu saya putuskan. Tapi sebelumnya saya lihat konteksnya dulu, masalahnya apa yang harus saya putuskan. Berarti mengidentifikasi itu dengan melihat konteksnya. Berdasarkan masalah apa yang perlu saya putuskan. Apabila keputusan itu perlu adanya musyawarah dengan dewan guru, maka saya adakan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah gitu ya. Berarti cara mengidentifikasinya dengan melihat konteks
itu apakah memang ini termasuk dilematis atau menunjukkan Oke, berarti sudah bisa mengidentifikasi nih Pak? Bisa mengidentifikasi. Dan oke, untuk yang selanjutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, seperti ya kepentingan yang ada di NA ya, atau produktif. Produktif kadang-kala ya mintanya yang seperti ini, ada satu yang mungkin ya enggak terlalu rewel di jadwal atau apa, yang sama-sama benar, istilahnya kalau tidak dituruti ya mungkin ada bagaimana, kalau dituruti kok ada rasa bagaimana. Nah ini ya juga sama-sama menarik kebajikan untuk ya membuat siswa itu layanannya lebih bagus atau bagaimana, tapi tetap kita sebagai pimpinan harus ada pengambilan keputusan. Nah ini bagaimana menjalankannya itu? Jadi kita merujuk dulu pada visi sekolah. Kita tuh mau ngapain dulu ini? Betul. Ini mau arah kita, gerbong kita ini mau diarah kemana dulu ini? Seperti rujukannya visi misi sekolah ini kan sudah jelas. Jadi setiap keputusan yang diambil, apalagi tadi ada dua kepentingan ya, kepentingan guru produktif dan kepentingan guru normatif adaptif. Ya memang sebaiknya kita tuh ambil jalan tengah. Ya, jadi teman-teman produktif itu tidak bisa memaksa teman-teman normatif adaptif seenaknya mereka. Dan guru-guru normatif adaptif juga nggak bisa, mereka itu berjalan sendiri tanpa berbarengan dengan guru produktif. Betul. Nah, itu yang akan kita sematkan nanti di IKM, kurikulum merdeka. Di kurikulum itu sudah sangat jelas sekali gamblang bahwa sekolah itu memiliki kelulusan untuk bisa melaju di pakemnya sendiri, di realnya sendiri, yang dimana SMK 2 ini nantinya sedikit demi sedikit akan mengusung kurikulum TEFA. Teaching Factory. Mini pabrik yang akan ditempatkan di sekolah. Nah, bagaimana visi itu bisa sampai goal, maka guru produktif dan guru NA harus selaras dalam menjalankan visi tadi itu. Visi kita yang dilaksanakan dalam bentuk kurikulum TEFA. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tugas manajemen lah kita ini harus sering-sering bersosialisasi kepada guru produktif bahwa mereka itu guru NA ini butuh guru produktif, guru produktif juga butuh guru NA seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara pengetahuan yang mungkin bersifat soft skill, bisnis atau mungkin hal-hal yang mungkin membuat mereka itu terampil dalam mental berpikir juga. Tapi keterampilan yang lebih diminta untuk bekal mereka nanti atau keterampilan produktif mereka itu dapat juga. Semacam itu. Berarti untuk menjalankannya harus ada di jalan tengah, terus ada menggandeng mereka semuanya untuk selaras dalam menjalankan visi sekolah kita yang sudah dijalankan selama, dan tapi di sini ada pembaruan yaitu di IKM-nya itu. IKM tadi dalam bentuk pembelajaran TEFA. Baiklah. Jadi untuk selama ini bagaimana Bu Martin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti etika bahwa ada guru satu ini punya kelebihan di sini, tapi ya di satu sisi dia harus memutuskan juga bahwa pembelajaran ini lebih aman. Satu sisi ada yang memang ini juga bagus, tapi ini ya sebagai pimpinan bagaimana Bu untuk mengatasi hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di kasus yang sama-sama penting? Kalau melihat seperti itu, kalau ada kasus yang sama-sama benar, apakah itu melalui mengalami paradigma antara kepentingan individu guru atau melawan kelompok, saya dengan wali murid atau apa, itu pasti saya lakukan identifikasi masalahnya ini apa sebenarnya gitu loh. Setelah itu saya lakukan refleksi bersama Dewan Guru, kira-kira seperti ini bagaimana kan gitu. Langkahnya yang saya ambil ini loh, saya putuskan seperti ini. Itu jadi saya musyawarah dulu sehingga kita ambil informasi dari siapapun juga yang memiliki kepentingan di situ, jadi dilibatkan sehingga nanti keputusan bersama itu kita kan dari usulan-usulan kan nanti mengkerucut. Nah, kita jadikan satu rujukan di situ sehingga keputusan yang kita ambil dapat diterima oleh semua. Betul. Berarti dalam menjalankannya ini Bu Martin itu merangkul Dewan Guru, merangkul pihak-pihak mungkin yang di luar guru atau sekolah, mungkin semacam masyarakat di sini adalah wali murid atau orang tua murid. Jika memang konteksnya itu ada hubungannya dengan murid atau wali murid atau keputusan. Berarti itu kalau untuk hanya sekedar di keputusan yang ada di sekolah itu tidak melibatkan kelompok-kelompok luar atau besar gitu. Jadi itu yang memang bisa dijalankan Bu Martin sebagai kepala sekolah untuk bisa memutuskan itu harus ada musyawarah dulu sehingga di sini kan
memang kepentingan awal tujuan kita di dalam lembaga itu, tujuan kita ke depan bagaimana, visi kita ke depan itu bagaimana kita lihat gitu loh. Berarti disesuaikan dengan visi. Saya sesuaikan dengan visi kita seperti ini. Awal kejadian seperti ini, nah itu perlu kita omongkan bersama gitu. Pokoknya tidak jauh dari visi sekolah dan memang itu nanti di akhirnya adalah untuk murid. Iya. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Berarti prosedurnya itu ya pertama kali itu kita harus menetapkan dulu targetnya dulu. Visinya dulu nih. Visinya. Ini kita mau ngapain dengan target visi kita. Selanjutnya kita breakdown menjadi urutan kerja. Urutan kerja. Sesuatu job sheet ya. Job sheet itu kita sebagai guru ini kita ngapain ini? Nah, seperti itu. Job sheet kita sebagai seorang guru, sebagai manajemen untuk mengawal guru-guru produktif misalnya, sama mengawal guru-guru normatif aktif dan juga mengawal anak-anak. Seperti itu. Berarti apakah memang sudah dijalankan sesuai dengan yang kurikulumkan atau nanti masih ada kendala-kendala di mana itu bisa di-tackle terlebih dahulu supaya nanti tujuan dari kurikulum TEFA itu juga bisa kita memiliki beberapa indikator ya, indikator terlaksana terkait tercapaiannya terhadap kurikulum TEFA ini kan seperti ya yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, beberapa indikator itu yang seharusnya menjadi rujukan kita untuk bekerja nantinya, guru produktif, guru NA dan kami di manajemen. Ya memang intinya untuk keberpihakan sama siswa bahwa mereka itu nanti produk kita, siswa itu diterima di ya setidaknya yang sudah gabung dengan sekolah itu adalah tempat yang paling pertama, kalau tidak ya mungkin bisa dibekali mereka untuk bisa ke selain tempat yang sudah seperti Toyota atau mungkin Nissan atau mungkin ya atau bisa di Honda atau dimanapun atau yang lain. Jadi nah, selanjutnya langkah-langkahnya ya. Kalau menjalankan jadi sudah bersama-sama dulu. Sekarang langkah-langkah atau proseduralnya itu apa memang ya seperti yang biasa dilakukan semacam itu atau masih kadang ya pernah lakukan ini apa ya tiba-tiba langsung mengambil keputusan di situ tanpa dengan guru-guru yang lain. Ya ketika dalam hal ini mungkin sebagai pimpinan dengan itu langsung dihadapkan pada satu keputusan yang cepat dan itu langsung bisa berdampak atau bagaimana? Kalau membutuhkan waktu yang cepat saya putuskan, contohnya tentang kepentingan murid, bahasanya tentang pembelajaran nih Pak Yusuf, kan pembelajaran itu terkait dengan murid juga dengan guru juga. Nah di situ harus Pak ini belum sesuai dengan visi. Bagaimana kira-kira supaya kita itu tingkah laku kita itu misalnya kedisiplinan guru bagaimana kira-kira tingkah laku kita harus bagaimana? Nah itu saya dekati langsung. Ada pendekatan personal apa mengundang secara atau personal dulu misalnya sudah tersebut kan di sini tidak sesuai dengan pendidikan nih nah itu kita ini kita ingatkan dulu lah gitu, kita ingatkan dulu, habis itu baru kalau memang itu butuh secara prosedural kan saya harus melaporkan sesuai dengan kedisiplinan guru tersebut. Ada laporan, ada catatan, saya melaporkan kan ada catatan-catatan berdasarkan data ya, data. Tidak moro-moro antum promo gitu ya, berarti harus ada pijakan bahwa harus ada data dulu. Kalau memang ini sudah sering terjadi berarti harus ada komunikasi. Nanti mungkin saya akan melibatkan pengawas sebagai pimpinan saya kan gitu. Setelah ada perubahan mungkin oke lah sudah ada perubahan tetap berjalan. Kalau memang masih tetap baru kita naik ke atasnya lagi, bisa lapor ke dinas atau apa. Berarti ya ini step by step lah Pak. Prosedural ya Bu ya, dari bawah dulu personal. Setelah itu kalau memang masih ada kendala dilematis yang lain berarti itu naik lagi tingkat apa ya prosedurnya itu ada melibatkan yang memang ada orang lain yang di atas kita untuk supaya nanti bisa ketemu apa ya solusinya yang nanti dicari solusi dan juga jalan tengah bagaimana untuk diambil karena ini sama-sama benar menurut ya mungkin di pihak yang soalnya benar menurut kita belum tentu benar deh yang bersangkutan. Betul, okay. Berarti itu yang selama ini kebiasaan yang dilakukan gitu ya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Didin anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Apakah dengan merangkul mereka atau mengundang mereka duduk bareng atau bagaimana? Kalau saya itu karena memang passion saya itu gerilya. Saya itu desain modelnya adalah gerilya, nggak suka mengumpulkan orang banyak. Jadi saya tuh lebih suka penjemput bola, posesif. Jadi saya tuh ketika ada beberapa yang konflik gitu saya langsung hadir di tengah-tengah mereka. Ada apa nih? Berarti langsung pada situ atau mungkin pada kesempatan yang mungkin barengan itu bisa langsung dipertemukan, ditarik mungkin tarik benang merahnya ada apa sih maksudnya? Karena memang selama ini yang saya lihat kalau kita itu
memecahkan sebuah kasus dengan cara duduk bareng dengan semuanya, terkadang itu malah tidak bisa muncul, malah akan muncul konflik baru. Seperti itu. Mungkin ada indikasi ini kita dipojokkan. Betul. Atau indikasi kita juga tidak mau memunculkan ini karena mungkin ada urusan ya pribadi yang seharusnya karena kita tahu kan orang kan memiliki karakter yang berbeda masing-masing, berbeda-beda. Kita harus menggunakannya pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif yang itu nanti bisa efektif ya. Efektif untuk bisa dilaksanakan dan kemungkinan selama ini berhasil ya Pak. Iya, selama ini 90% itu sudah bisa berhasil. Ya, sip. Nah, setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif? Efektif berarti ada satu dilema seperti ini, apa langsung tadi itu dengan menjemput bola, yaitu berarti langsung ke orangnya, atau Anda yang masih menunggu beberapa waktu, mungkin kalau terjadi lagi baru bertindak, atau pada saat itu juga langsung mendatangi, mengkonfirmasi apakah memang benar atau tidak. Kalau memang benar ya harus langsung diambil satu keputusan, kalau tidak berarti ya mungkin ya konfirmasi, kalau memang tidak terjadi ya syukurlah, atau bagaimana ya? Terkait dengan apakah hal itu yang lebih efektif menurut saya Pak, kalau memang itu mengait secara langsung kepada orang tersebut, jadi saya dekati langsung ke dia. Apabila ini nanti membutuhkan konsultasi dengan atasan saya, pasti saya akan meng-calling atasan saya untuk meminta solusi seperti apa yang seharusnya saya lakukan. Oh gitu, berarti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita langsung menyelesaikannya, itu berarti ada beberapa hal yang memang harus dilakukan lagi supaya nanti bisa dicari solusi. Kalau terkait dengan wali murid, kalau misalnya itu masalah dengan wali murid yang perlu diputuskan oleh sekolah, maka saya menangani langsung kepada wali murid, menjelaskan bahasanya nanti sekolah juga akan melakukan tindakan keputusan gitu ya Bu ya. Apakah demi memang kepentingan anak tersebut, ada kesepakatan yang memang kalau memang sepakat ya diputuskan, kalau masih belum ya itu nanti masih dicari satu solusi yang bersama. Kemudian tantangan. Nah, ini ya tantangan. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan? Ya mungkin tantangan ini ya guru kok ini, atau mungkin pembelajaran kok masih gini. Nah, ini kan ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mau ngomong gini, ini nanti nggak laku, di ngomong gini kok katanya keberatan. Nah, tantangan bagaimana sekiranya untuk bisa dilema ini orang-orang yang juga senang, bahagia untuk bisa menerima. Pertama kita bicara masalah tantangan. Tantangan. Kalau tantangan memang luar biasa banget ya. Soalnya kita di sini lembaga besar, SDM juga banyak, tantangan itu muncul di berbagai macam pihak kan gitu ya. Akan tetapi yang kita harus ketahui bahwa sebetulnya dasar dari sebuah problem itu kan sebetulnya kan ada ketidaknyamanan kan gitu ya. Ada ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini harus kita kritisi lagi. Ketidaksesuaian dalam proses, apakah ketidaksesuaian dari unsur tujuan akhir. Nah, kalau sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan akhir mungkin proses bisa berbeda. Gitu ya. Mungkin teman-teman mapel ini untuk mencapai tujuan mereka menggunakan gaya belajar atau gaya style mereka seperti itu. Teman-teman produktif ya stylenya seperti ini. Nah, selama itu masih bisa ditolerir, ya asalkan memang tujuan akhirnya itu adalah baik dan sesuai dengan visi sekolah, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, kita tolerir seperti itu. Akan tapi kalau seandainya itu memang problemnya itu sudah menyimpang, prosesnya sudah menyimpang, nah itu yang harus kita kembali lagi yang tadi itu kita pendekatan persuasif lagi itu apa yang bisa kita bantu seperti itu. Tantangannya memang ya pengambilan keputusan akan selalu terjadi di setiap semesternya atau di setiap tahunnya, karena memang ada kebijakan-kebijakan baru atau mungkin ya indikasi-indikasi bahwa ada guru yang mungkin ya lagi moodnya bagus, ada yang tidak bagus, ada yang menerima dengan lapang kritikan, ada yang tidak menerima. Kemudian juga ya ini menumbuhkan tetap semangat bahwa anak-anak ini memang harus tujuan akhirnya itu bagus, hasil akhirnya itu bagus, ya berarti ini pengambilan prinsip hasil akhir Pak. Kalau yang penting metodenya bagaimana sesuai dengan keinginan guru atau mungkin dari lembaga atau jurusan, yang penting mereka bisa terlayani dengan baik. Terus itu yang keefektifan dari jenengan ya Bu ya. Selama ini tantangan apa yang bisa Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa saja? Apakah mungkin tantangannya itu ya kalau selesai itu jenengan itu bisa menangani dengan baik, kalau berlarut-larut apa ini karena ada suatu hal yang mungkin ini harus dicari akar permasalahannya, atau apa hingga sampai selesai, atau ya dibiarkan saja tidak ada tantangan, atau ini kan memang sebagai kepala sekolah kan itu memang tantangannya itu adalah kita bisa meredakan satu hal yang mungkin itu menjadi permasalahan, memberikan solusi atau keputusan pada berbagai pihak supaya semuanya sama-sama
berjalan dengan lancar. Kalau tantangan itu pasti ada ya Pak. Soalnya di sini suatu permasalahan pasti banyak tantangannya. Gitu loh. Yang kalau untuk menghadapi tantangan tersebut ya saya kembalikan lagi nanti konsekuensi atau komitmen apa yang pernah kita ambil di awal gitu harus kita laksanakan. Dan tantangannya di sini kalau berkaitan dengan wali murid sulit ya kiranya kalau berlawanan dengan wali murid yang pendidikannya awam, terus tahunya mereka cuma verbal, tidak tahu alurnya itu seperti apa. Kadang mereka kan dengan pengetahuan yang kurang, mereka tahu ini loh, misalnya tentang bos seperti apa. Ini kan untuk pendidikan anak, tapi tidak tahu alurnya ke dalam itu harus kemana. Nah, itu kan sulit kadang menjelaskan kepada mereka. Ya akhirnya perlu adanya penanganan tantangan itu, perlu adanya apa ya, omong-omong lah di kantor, kita manggil orang tersebut dengan memberikan pengertian bahwasanya program kita seperti ini. Kan gitu. Kalau masalah dana kan memang rawan Pak. Gitu. Mereka taunya cuma dari luar bahwasanya keuangan ini untuk ini. Nah, mereka tidak tahu hal apa saja yang perlu kita persiapkan. Jadi ini ada semacam mediasi, satunya itu ya semacam diseminasi atau bahwa sosialisasi yang lebih dulu dengan orang tersebut berhubungan dengan kebijakan atau mungkin juga dengan operasional dan lain sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan siswa dan juga ya ada hal-hal di luar mungkin teknis atau pendanaan ini juga harus ada yang clear di situ ya. Itu tantangannya. Selanjutnya apakah Pak Didin memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika, atau hanya ini spontanitas atau mungkin ya ini bisa dijadwal tapi secara gamblangnya itu sudah ada gambaran tapi tidak ada tertulis, atau mungkin ngalir aja semacam itu? Kalau selama ini ya karena masih baru ya, masih 1,5 semester untuk di Wakakur ya, jadi hanya mengalir aja sebetulnya. Mengalir. Ya, jadi ketika ada problem-problem tantangan yang muncul, maka memang ada schedule yang harus saya selesaikan di situ, walaupun tidak tertulis. Tapi selama ini memang yang dikatakan Pak Yusuf Suri betul ya, mengalir aja sudah. Yang penting ada target-target bahwa problem dan tantangan ini harus diselesaikan di waktu hari ini. Sekian. Targetnya bahwa kalau memang ada permasalahan untuk pengambilan keputusan di suatu dilematis kondisi yang memang pada saat itu harus selesai ya selesai. Kalau tidak mungkin ada hal yang memang meminta pendapat atau yang lain supaya kira-kira jalan terbaiknya bagaimana. Nah berarti masih kalau bisa diproses langsung ya itu malah lebih bagus gitu karena ya ini ya semakin kita lama untuk menyelesaikan sebuah problem dan tantangan akhirnya akan masalah juga akan menjadi masalah baru. Nah berarti mengalir untuk itu, untuk prosedur yang memang sebenarnya ada tapi tidak dibuat semacam tata kala yang memang itu masih belum. Mungkin nantinya kalau sudah menemukan konsep yang baru bisa menemukan tata kala atau jadwal yang sekiranya itu bisa pengambilan keputusan di jadwal, mungkin ya di penentuan di sana kakomlinya bagaimana nanti. Nah mungkin semacam itu. Terus ada terjadwal hal-hal yang mungkin untuk ada dilema ini mungkin hanya sekedar ngalir saja seperti itu, atau memang sudah terjadwal? Di sini dilematis pasti ada, di bulan ini mesti dilematis ada, apa terjadwal seperti itu? Tidak, kita kondisional sesuai dengan situasi dan mengalir kondisi, saja. Apabila keputusan ini perlu diambil bersama dengan wali murid, kita undang wali murid. Kita segera undang wali murid. Kalau tidak berhubungan dengan wali murid, cukup kita dengan guru, dengan melibatkan instansi terkait atau orang yang berkepentingan, kita panggil mereka. Kita adakan musyawarah bersama. Tapi sebenarnya ya juga bagus kalau memang kita akan bertemu di bulan-bulan sensitif ya Bu ya, dengan wali murid. Tapi kalau dengan masalah program sekolah atau apa itu biasanya kami sosialisasikan di awal pembelajaran. Dan ketika wali murid mengambil rapot seperti itu, pastilah kita omong-omong masalah program kita yang sudah terlaksana ini, yang belum ini, kita tawarkan lagi ke wali murid bagaimana, apakah program ini diterima oleh mereka demi kelangsungan pembelajaran anak-anak mereka kan gitu. Jadi memang belum buat semacam penjadwalan yang memang rutin atau pasti, tapi setidaknya itu memang sudah ada. Kalau mengacu pada keputusan ini kondisional dan mengalir saja. Kalau memang ada ya kita buat semacam keputusan-keputusan yang diambil oleh guru atau mungkin berhubungan dengan wali murid. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
apa semacam mungkin guru di bawah dari Wakakur itu kan ada mungkin ya kerjasamanya kalau sejajar itu kesiswaan atau di bawah itu ada guru KNA, terus kalau di penjurusan itu ada Kakomli yang di sini itu apakah hal lain, faktor lain yang sebenarnya itu bisa membantu pengambilan keputusan atau yang dilema-dilema yang bersifat etika? Kalau selama ini yang paling banyak membantu itu adalah lingkungan sekitar sekolah ini ya. Lingkungan sekitar sekolah ini. Okay. Jadi memang betul selama ini saya kan gerilya untuk mendekatkan persuasif diri saya sendiri kepada tim saya. Okay. Ya, jadi ada KNA, kemudian ada Perpus, kemudian ada KPK, kemudian ada teman sejawat sesama wakas begitu. Jadi memang saya membutuhkan mereka ini untuk memberikan informasi kepada saya bagaimana memutuskan sebuah problem atau dilema yang terjadi yang hari itu sedang terjadi. Bagaimana proses pengambilan keputusan dengan banyaknya informasi kita akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan nih. Yang keputusan ini nih akhirnya itu terbaik ya mungkin tidak terbaik itu tidak baik untuk yang lain tapi terbaik untuk kita bersama di sini yang kadang-kadang itu juga sangat menentukan ya bisa terus berjalan atau masih ada ya serangan-serangan seperti itulah ya mungkin keputusan kita itu kadang-kala ada mungkin baik bagi kita tapi mungkin ada yang menyangkal kalau itu bukan yang terbaik bagi mereka. Nah setelah itu adakah seseorang ya yang di sekitar Bu Martin atau faktor-faktor yang mendukung di sekolah Bu Martin yang ini mempermudah Bu Martin untuk atau membantu Bu Martin dalam pengambilan keputusan itu atau Bu Martin sendirian tidak ada yang lain atau Bu Martin saya sendiri yang memutuskan gitu ya? Tidak Pak. Gitu tidak ada Bu ya berarti ada orang yang pasti saya libatkan karena suatu keputusan itu harus diterima oleh orang lain dan orang lain pun juga menerima keputusan yang kita ambil kan gitu. Nah pasti ada yang saya mintai pendapat, salah satunya ya pengawas di atas kita, bahkan komite sering sekali kalau berhubungan dengan hal itu komite sering saya libatkan. Betul, jadi kita lebih hati-hatinya itu memang komite adalah orang yang panjang langsung dengan masyarakat. Panjang tangan dari sekolah komite ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan program sekolah, pendanaan, kegiatan dan juga kebijakan-kebijakan yang memang itu kira-kira apa mereka berpihak pada mereka atau ya berpihak secara bersama ya. Oh gitu Bu. Berarti ada ya Bu ya mesti ya faktor lain dari yang bisa membuat Bu Martin sebagai kepala sekolah itu bisa dengan yakin dan percaya diri untuk bisa memutuskan suatu keputusan gitu. Soalnya kita tidak bisa berdiri sendiri nih Pak, meskipun kepala sekolah kita tidak boleh semena-mena. Oh kan gitu, tidak bisa berdiri sendiri Bu ya? Iya. Tidak boleh semena-mena. Berdirinya masih dibantu ya Bu ya? Iya. Soalnya apa ya, namanya kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di situ dan melibatkan banyak orang supaya keputusan kita itu memang diterima. Ya, benar-benar diterima oleh semua pihak gitu. Ya. Meskipun itu ya ada yang tidak suka atau ya mungkin tidak baik bagi beberapa. Ada yang pro, ada yang kontra, kita cari jalan tengahnya. Nah itu ya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Pak Didin selaku Wakakur ini dalam mengambil suatu keputusan yang dilematis bersifat etika? Jadi memang banyak pelajaran ya, tapi yang paling utama adalah kembali kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah individu sosial yang kita itu membutuhkan mereka. Jadi kita tidak bisa berargumen bahwa ini adalah keputusan saya yang paling benar atau keputusan mereka yang paling benar itu nggak bisa. Jadi pendekatan secara personality itu jauh lebih utama ya, dan itu lebih menjadi senjata yang paling ampuh kalau menurut saya untuk memecahkan sebuah dilema-dilema yang berjuang. Berarti bantuan-bantuan dari sana itu akan memunculkan ya mungkin ada opsi-opsi yang bisa dipakai sekiranya itu ada. Kalau cuman beberapa opsi untuk solusi pengambil dari keputusan itu akan lebih memudahkan kalau kita dengan bersama-sama mencari solusi-solusi untuk ya memang kita Wakakur punya keputusan penting punya wewenang di sana memutuskan. Kita sebagai guru ya enggak mungkin wis ini aja enggak mungkin, tapi yang punya wewenang dan tanggung jawab nanti ini adalah Wakakur sebagai pimpinan yang membawahi dari guru-guru dan semua pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, berarti terima kasih atas waktunya Pak Didin. Di sini saya bisa memiliki gambaran bahwa memang Pak Didin orang yang simpel, gerilya, keputusan kalau bisa langsung selesai dan juga merangkul tim untuk bisa keputusan itu bisa langsung diambil dan semua pihak bisa berjalan sesuai dengan yang sudah di SOP.
Nggih, matur nuwun Pak Didin. Ini saja yang bisa saya minta atau dapatkan dari wawancara ini. Semoga nanti kita ya keputusan-keputusan itu akan selalu bisa kita ambil dan kita buat dan tidak ada konflik-konflik dan friksi-friksi yang membuat kita akan terpecah belah dan semua visi-visi itu bisa berjalan dengan mulus. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Martin petik dari obrolan kita, wawancara kita, bahwa memang pengambilan keputusan itu, apakah menurut Bu Martin itu dilema ini harus ada solusi, harus diputuskan sendiri atau diputuskan bersama, atau butuh waktu lama, atau apa kondisional, apa langsung jemput bola, tidak bisa berlama-lama atau bagaimana? Saya pelajaran yang saya ambil di sini dalam mengambil suatu keputusan, saya sebagai kepala sekolah, ya, yang pertama saya tidak boleh semena-mena, itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan apabila ada sesuatu yang harus dibahas bersama oleh komite, oleh wali murid, oleh atasan kita, ya kita musyawarahkan sehingga terjalin suatu keputusan mufakat diterima oleh semua pihak. Kalau memang keputusan tersebut urgent, nah, harus saya putuskan apakah keputusan saya benar atau tidaknya, harus sesuai dengan koridor yang ada, sesuai peraturan yang ada. Berarti Bu Martin ini selalu hati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu tidak bisa diambil secara personal dan juga tidak bisa sendiri, harus dilibatkan orang-orang yang memang support system di kelembagaan Bu Martin. Semacam itu. Syukur sekali, terima kasih dari wawancara ini. Ya, kami dapatkan banyak hal yang memang itu bisa ditarik kesimpulan kalau Bu Martin ini memang orangnya bisa berkolaborasi, memiliki jiwa berjuang bareng-bareng dengan orang-orang yang memang dipercaya oleh Bu Martin untuk bisa memperjuangkan visi misi demi kepentingan anak-anak kita, untuk negara kita Indonesia. Oke, terima kasih Bu Martin, obrolan dan wawancara yang memang menyenangkan, dan saya terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang memang itu inspiratif bagi saya, dan saya bisa belajar dari mungkin hal-hal yang mungkin itu bisa menjadikan satu dasar bagi saya untuk mengambil keputusan. Itu saja Bu Martin, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.